generasi penularan. Generasi penularan. Negatif betul. dong jadinya ya. Betul. Semuanya ditanya, kapan sih pernah ada kontak erat, ada orang yang terinfeksi namun tidak teridentifikasi? Sedih sekali kalau kita terkena. Ada nggak sih faktor resiko? Pernah nggak mengikuti kegiatan sosial, pelajaran yang bisa kita ambil dari beberapa aktivitas yang mengumpulkan orang dalam jumlah yang banyak? Bukan berarti protokol kesehatannya bisa dilonggarkan, nggak juga. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Halo pemirsa, selamat siang. Senang sekali saya Lula Kamal kembali ke hadapan Anda memandu acara COVID dalam angka. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat terus ya. Walaupun sudah banyak yang protes kenapa harus selalu melakukan 3M, ingat pesan ibu. Karena ini adalah satu-satunya cara yang bisa kemudian menghambat penularan COVID-19. Jangan sampai kita tertular ya Bapak Ibu sekalian ya pemirsa semuanya. Dan seperti biasanya COVID dalam angka tentunya narasumbernya nggak akan pernah berubah nih ya. Oke ya, Dr. Dewi Nur Aisyah ya. Dan hari ini yang penting banget kita akan belajar pembelajaran tentang klaster yang ada di Indonesia. Banyak nih dan banyak yang berhubungan dengan klaster agama. Begitu nggak sih Dr. Dewi? Ya betul. Hari ini kita akan bahas lebih ke arah kegiatan keagamaan atau mungkin terkait dengan rumah ibadah. Akan lebih banyak di sana. Ternyata klaster kita macam-macam ceritanya, bukan cuma barangkali ngebayangin pasti pengajian atau tahlilan, masih banyak yang lain. Begitu ya. Kita mulai dari mana Dr. Dewi? Oke, yang pertama mungkin kita akan ngebahas terkait dengan kenapa sih akhirnya muncul klaster itu atau muncul penularan. Kenapa gitu ya? Betul. Sebenarnya kalau kita melihat dari banyak kejadian-kejadian yang ada di Indonesia, semua berawal karena ada aktivitas sosial terutamanya di mana banyak terdapat orang berkumpul dalam satu waktu, dalam satu ruangan. Ini yang mengakibatkan akhirnya terjadi kerumunan. Muncul kerumunan, kemudian akan sulit untuk menerapkan jaga jarak. Ketika jaga jarak sulit diterapkan, kemudian 3M-nya tidak tadi dilakukan juga, maka akan terjadi potensi penularan COVID-19 dari salah satu orang yang mungkin terinfeksi walaupun nggak ada gejala nih. Karena kita tahu sekitar 60-80% penderita COVID ini tidak ada gejala atau gejalanya ringan sekali. Nah, ini sekarang saya jadi bertanya begini, bahwa kalau misalkan kita kumpul rame-rame, apapun acaranya lah, kalau kita sudah tidak bisa menjaga jarak, kalau kita masih pakai masker gitu ya, cuci tangan pakai sabun, nggak akan megang-megang wajah kalau kita nggak yakin ini bersih, kita masih bisa melindungi diri sendiri nggak sebetulnya? Itu justru perlindungan selanjutnya ketika kita sudah sulit untuk menerapkan jaga jarak. Satu, pastikan masker tidak dibuka. Kedua, masker yang digunakan dengan benar. Yang ketiga, bahannya juga harus sesuai dong, sesuai dengan bagaimana kemampuan filtrasinya. Ini pasti juga akan sangat mempengaruhi. Dan yang keempat, itu yang paling penting, jangan sampai menyentuh wajah dengan tangan yang belum dibersihkan. Oke, jadi pemirsa nih ceritanya jadi banyak nih sebetulnya, bahwa kita bukan bicara saja bahwa kita akan berkerumun, tapi di kerumunan tersebut ternyata banyak sekali kemudian tidak pakai masker. Betul. Banyak sekali kemudian yang pegang wajah tanpa disadari barangkali ya. Oke, silakan Dr. Dewi. Nah, selanjutnya hari ini kita mau belajar sama-sama nih Dr. Lula. Kita akan berbicara mengenai generasi penularan. Sebelum saya berbicara terkait dengan flashback, klaster-klaster apa yang pernah kita lihat dan menjadi pembelajaran, jangan-jangan asal mula klaster perpindahan satu orang ke daerah yang lain mengakibatkan penambahan kasus di sana. Yang pertama saya akan mengajak masyarakat Indonesia untuk memahami apa sih yang dimaksud dengan generasi penularan pada saat dilakukan kontak tracing atau pelacakan kontak pasien positif COVID-19. Dr. Dewi, saya kalau mendengar generasi kan kesannya itu generasi penerus bangsa gitu kayaknya ya, gitu ya, yang bagus-bagus. Tapi ini adalah generasi penularan. Generasi penularan. Negatif dong jadinya ya. Betul. Jadi ini kalau nanti ada yang berbicara, oh iya nih karena sudah dilakukan penelusuran sampai generasi ketiga. Apa sih maksudnya generasi ketiga? Apa sih generasi kedua? Nah biar ini jelas ya. Kita gambarkan pelan-pelan. Yang pertama, ini kita tahu yang warna merah pertama di ujung kiri, kita sebut dengan index cases atau primary cases atau kasus pertama nih. Ini sumbernya nih. Sumbernya nih ada satu orang yang positif nih. Ini masih generasi 0 sebenarnya. Kemudian dari satu orang positif ini menularkan kepada orang yang lain. Misal paling mudah adalah keluarga biasanya. Keluarga yang tinggal serumah
rumah, kerabat dekat, maka ini muncul penularan yang disebut dengan orang-orang yang tertular dari pasien pertama, ini masuk sebagai generasi 1. Oke, baik. Setelah dilakukan penelusuran kontak lagi, kenapa akhirnya penyelidikan epidemiologi dan kontak tracing itu sangat penting untuk melihat pattern ini, untuk melihat pohon dari penyebaran kasus. Ternyata orang yang dari generasi 1 pergi lagi nih, mungkin dari salah satu keluarganya, misalnya yang warna merah ini seorang bapak, dia pulang ke rumah menularkan istrinya generasi 1. Istrinya pergi lagi ke kantornya, ketemu dengan rekan-rekan kerja, ternyata tertular, masuklah mereka menjadi generasi kedua. Dari generasi kedua, ternyata mereka berinteraksi lagi nih dengan orang-orang di sekitar misalnya. Ini masuk ke generasi ketiga. Dan ini gambarannya sederhana aja nih ya pemirsa ya. Bisa lebih dari 2, bisa jadi 10, bisa jadi generasi 20. satunya bisa 10, generasi 2-nya masing-masing bisa 10 lagi. Sudah berapa banyak tuh sebetulnya. Itu kenapa akhirnya kontak tracing dilakukan untuk meminimalisir adanya penularan dari pasien positif satu orang ke orang yang lain. Semuanya ditanya, kapan sih pernah ada kontak erat? Biasanya ini durasi minimal berdiskusi atau berkontak erat ini 15 menit biasanya. Ini kita tanyakan, kemudian frekuensinya berapa kali, siapa aja sih yang sebenarnya mungkin, oh iya saya pernah ngobrol nih sama si A 1 jam, oh iya pakai masker atau nggak pakai masker, ini akan juga mempengaruhi, tapi penelusuran kontak erat masih akan dilakukan. Jadi tadi sudah memahami nih generasi 1, 2, 3 itu seperti apa. Jadi bisa jadi seseorang tertular, mungkin dia bukan generasi 1, mungkin dia generasi 2 atau generasi 3 sebenarnya, yang berasal dari penularan-penularan yang sudah terjadi jauh sebelumnya. Dan kalau bicara tadi kerumunan, berarti generasi satunya sudah banyak banget pasti. Bisa kita jadi belum ini ngomong generasi kedua nih padahal. Bisa jadi pohon tracingnya akan sangat ruwet Dokter Lola, karena bisa jadi ada orang yang terinfeksi namun tidak teridentifikasi. Bisa juga seperti itu. Ini beberapa challenge atau tantangan yang ditemukan di lapangan pada saat dilakukan penelusuran kontak. Dan ini barangkali juga cerita kenapa Bapak Ibu suka protes kalau masuk ke satu tempat belanja gitu ya, yang kemudian sulit tulis nama, alamat semua. Ini adalah mengejar generasi ini juga ceritanya. Kalau ketahuan ada 1, jangan-jangan kita masuk ke generasi ke-1 atau kedua atau ketiga barangkali, Pak. Betul. Silakan. Jadi ini gambarannya. Kita lanjut Dokter Lula. Jadi hari ini kita akan membahas beberapa, sebenarnya ini kejadian lampau, sudah lama terjadinya, namun perlu kita ulas kembali untuk menjadi pelajaran. Nah, yang pertama kalau diingat, memang kita fokus hari ini berbicara mengenai kegiatan keagamaan salah satunya. Di sini kita pernah ingat dulu di Bogor pernah dilaksanakan sebuah acara dari sidang GBIP Sinode. Ini tuh di akhir Februari tahun 2020, dihadiri kurang lebih sebesar 685 peserta. Jadi banyak nih yang hadir. Kalau kita ingat juga sebenarnya ini kan Februari nih acaranya. Kita masih belum ngerti mengenai yang namanya COVID ini. Dan ternyata setelah ditelusuri kembali, ternyata dari kegiatan tersebut ini melahirkan kasus positif di 5 provinsi dengan total 24 kasus, tapi ini memang pelacakannya sudah sampai generasi ketiga. Nah, biar tadi paham tuh. Berarti bukan berarti 24 kasus itu berasal dari semua yang datang ke acara. Bukan. Yang datang ke acara ada yang positif, dia kembali ke rumah, bisa jadi menularkan keluarganya, keluarganya mungkin menularkan yang lain, sampailah ke generasi ketiga mampu terdeteksi dengan total kasus tercatat 24 kasus di 5 provinsi. Berarti di acara tersebut bukan 24 orang positif loh, bukan. Betul. Karena ini udah sampai generasi ketiga. Dan kalau kita lihat angkanya di sini, 60% justru dari keluarga atau kerabat yang tidak ikut acara, tapi tertular dari anggota keluarga yang menghadiri acara tersebut. Jadi ini yang kita lihat. Oke, satu tempat acara banyak orang berkumpul di satu waktu, ketika kembali ke daerahnya masing-masing terjadi penularan. Ini baru kita temukan di 5 provinsi nih. Bisa jadi lebih karena waktu itu kan di awal-awal nih kan masih bulan Maret, April, semuanya masih tune in nih terkait dengan pemeriksaan COVID-19. Terus yang kedua, Dokter Lola tadi sudah ada contohnya juga. Yang kedua, klaster yang juga akan kita bahas adalah terkait juga seminar nih. Kalau tadi kan ada sidang GBIP nih. Yang kedua keagamaan. Ini juga agak sedikit nyambung, tapi ini memang lebih ke aktivitas berkumpulnya banyak orang untuk menghadiri seminar. Seminarnya ini bisnis tanpa riba. Ini juga di Bogor terjadinya. Tanggal-tanggalnya juga di akhir Februari dengan kurang lebih 200 peserta yang hadir ke sana.
Dan ternyata ini bisa dimengerti ya, akhir Februari kita belum pakai masker pasti Betul, dong. Ya, dan kita nggak betul. jaga jarak juga. Betul. 3M ini belum kita laksanakan secara rutin ya. Betul, itu salah satu kondisinya. Kalau kita lihat ternyata dari kondisi tersebut, dari acara seminar itu, kemudian ditemukanlah beberapa pasien positif di daerah yang lain. Ada yang ditemukan di Jawa Tengah, ada yang di Jawa Timur, Yogyakarta, Lampung, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, sampai dengan Papua ternyata. Sampai 7 provinsi 7 ternyata. provinsi dengan total 24 kasus. Kalau yang tadi tidak ada kematian, sedangkan kalau yang di sini ada 3 kematian dari 24 orang yang terinfeksi. Jadi kita sebutnya angka kematian dari klaster yang ada di sini kurang lebih 12,5% case fatality rate-nya. Dan di sini karakteristiknya juga 40% ini yang teridentifikasi adalah keluarga atau kerabat nih. Aduh. Dan ini juga sudah sampai ditelusuri ke generasi ketiga. Yeah. Nah, ini jadi gambarannya nih, kalau kebayang satu titik semua orang balik ke rumahnya lagi gitu ya, setelah menghadiri acara yang kumpul bersama-sama, mampu menularkan di daerah tersebut nantinya. Dan repot sekali waktu kemudian barangkali yang tertular misalkan ibunya ditanya, pernah pergi-pergi nggak? Tidak, pasti Betul. jawabnya gitu ya. Betul. Karena itu memang yang tracing ini memang harus jeli nih, siapa saja yang barangkali keluar kota atau semua ya. Betul. Baik. Ini yang kedua, terus yang ketiga Dokter Lula, kasus ketiga yang coba kita ingatkan adalah ini salah satu contoh yang tingkat infektivitasnya cukup tinggi sebenarnya. Jadi pernah terjadi ada pertemuan juga di daerah Lembang. Ini di awal Maret, jadi ini ingat lagi ya, masih di akhir Februari, awal Maret, dengan dihadiri kurang lebih 637 peserta, dan ternyata setelah ditelusuri ada 226 kasus yang muncul. Sepertiganya loh, Sepertiganya, betul. Jadi memang cukup tinggi angka yang terjadi di sini. Cuma kita memang belum mendapatkan informasi lebih jauh asal provinsinya dari mana saja. Jadi untuk kasus yang ini kita lebih meng-highlight adalah ketika terjadi pertemuan yang jumlahnya banyak, dan di sini diidentifikasi penularan terjadi karena jabat tangan dilakukan oleh oleh pendetanya kepada jemaah-jemaahnya, sehingga mengakibatkan ada penularan juga yang dirasakan dan akhirnya angkanya cukup tinggi. Tapi bisa dimengerti karena ini adalah Februari, awal Maret. Betul. Kita sendiri tidak terlalu mengerti mengenai COVID-19. Betul. Yang barangkali tidak bisa diterima adalah kalau kemudian terjadi sekarang sebetulnya. Silakan Dokter Dewi. Kita lanjut. Ini tadi sudah ada di Lembang. Ini masih yang juga lampau, kasus keempat. Selanjutnya kita akan melihat kasus yang ada di Goa. Nah, ini sebenarnya kan pertemuannya tidak jadi dilakukan, namun orang sudah berkumpul nih. Betul. Mungkin acara yang ingin dilaksanakan tidak jadi dilaksanakan. Namun orang-orang sudah melakukan perjalanan terlebih dahulu di tanggal 8 sampai 29 Maret. Dan di sini jumlahnya ini juga bukan sedikit. Kalau tadi jumlahnya ratusan, saat ini sudah 8.761, kurang lebih sebanyak itu orang berkumpul, dan ini bukan hanya dari Indonesia saja, tapi juga dari luar Indonesia. Dan kalau kita lihat memang dari sekian orang yang berkumpul, jumlah kasusnya juga berkumpulnya lebih banyak nih ternyata. Ada 1.248 kasus ini total di 20 provinsi. Tapi lagi-lagi ini saya ingatkan bukan dari 1.200 dari 8.700, bukan. Ini adalah sudah sampai generasi ketiga juga yang ditelusuri ketika sudah kembali ke daerahnya masing-masing. Ada keluarga dan lain-lain di sini ya. Betul. Cuma kalau kita lihat memang sangat masif penyebarannya sampai ke 20 provinsi. Nah, ini juga yang kita lihat dan kita telusuri bahwa ternyata lagi-lagi ketika ada orang berkumpul dalam jumlah besar, maka mampu mendatangkan resiko penularan atau potensi kerumunan tadi. 3M lagi-lagi mungkin belum diterapkan dan seperti ketat seperti sekarang, penularan dapat terjadi dan mulailah menyebar ke daerah-daerah yang lain. Nah, selanjutnya kalau ini adalah jumlah kasus, selanjutnya kita ingin melihat angka kematiannya nih Dokter Lula. Jadi kalau kita bandingkan, ini kan dari Goa tadi beragam nih provinsinya. Ternyata yang paling terdampak ini adalah di Nusa Tenggara Barat dengan total 283 kasus. Sebenarnya tadi yang saya bilang bukan 283 orang dari NTB hadir ke sana. Namun ketika ada anggotanya yang pergi ke sana, balik kembali ke daerah tempat tinggalnya, kemudian terjadi penularan generasi 1, 2, 3, 4
dan terus berjalan. Memang agak sulit barangkali ya bisa memprediksi siapa yang akan lebih banyak. Misalkan Betul. gini, satu orang berangkat, kemudian barangkali di keluarganya ada 20 orang tinggal satu rumah. Betul. Bisa 20-20-nya kena dong dengan sendirinya ya. Betul. Dan kalau di sini kita lihat memang daerah provinsi yang paling banyak terdampak, terpapar, dan ternyata laju penularannya cukup tinggi. Ini ada di Nusa Tenggara Barat, kemudian Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Papua Barat. Papua Barat dapat 102 kasus dari klaster Goa ternyata. Nah, ini juga harus kita pahami, ternyata ketika ada mobilitas penduduk, kerumunan, kemudian ada ketidakpatuhan dengan 3M, balik ke daerah mungkin bukan kita sendiri nih yang akhirnya terkena, keluarga kita, kemudian ada kolega kita, bahkan mungkin orang yang tidak kenal karena orang yang kita kenal tertular kemudian menularkan lagi. Baik. Jadi jelas ya di sini sebetulnya. Betul. Padahal kalau dilihat, kalau kepadatan kan tidak terlalu padat di sana sebetulnya. Betul. Ini lebih ke arah orang-orang terdekat sebetulnya yang Betul. kena ya. Dan ini totalnya dari klaster Goa tersebut mengakibatkan kematian sebanyak 27 kematian. Jadi lagi-lagi pasti akan ada dampak. Bisa jadi yang berpergiannya sehat namun menularkan kepada orang yang punya resiko. Misalnya mereka yang sudah berusia lanjut atau mungkin mereka yang memiliki kondisi komorbid, malah fatalitasnya tinggi di mereka. Baik. Nah, jadi kita memang punya kewajiban jangan sampai kita menjadi sumber penularan bahkan mengakibatkan kematian pada orang lain. Sedih sekali kalau kita terkena, tapi lebih sedih lagi kalau kita jadi generasi penularan tadi. Betul. Kita lanjut Dokter Lula. Ini sepertinya sudah hampir study case yang terakhir. Kalau tadi kita sudah bergerak dari mulai Februari, Maret, kemudian kita juga ingat salah satu daerah yang ternyata memang juga mengakibatkan penularan, kondisinya pada saat itu adalah sebuah pesantren. Tapi memang cukup banyak karena memang kalau tadi dari Goa ini bisa menyebarkan sampai 2 negara. Di sini kita mengidentifikasi juga dari pesantren yang ada di Jawa Timur ini mengakibatkan penularan juga di negara lain. Tapi di daerah yang lain ini totalnya sampai 193 kasus di 6 provinsi, lebih dari 14 kabupaten kota. Bahkan ada banyak beberapa kabupaten kota yang sebelumnya tidak ada kasus COVID-19, namun menemukan kasus COVID-19 dikarenakan ada misalnya santri yang kembali ke daerah rumah, kemudian ternyata, dan kebanyakan karena mereka muda, nggak punya gejala sebenarnya. Betul. Jadi lagi-lagi kita harus pahami karakteristik dari COVID-19, potensi penularan yang dapat terjadi, dan lagi-lagi 3M ini doang nih yang bisa melindungi kita dari penularan. Atau menularkan kepada orang lain. Betul. Jadi kalau kita lihat dari kondisi ini, memang penyebarannya dari satu daerah ini bisa hampir ke seluruh Indonesia gitu ya. Ke daerah-daerah yang ada, mau dia di Pulau Kalimantan, di Pulau Sulawesi, atau mungkin dia di Pulau Sumatera, ini semua dapat terdampak lagi-lagi. Dan ini kasus ini juga mencerminkan penularan yang sebelumnya mungkin daerah-daerah yang belum ada kasus menjadi ada kasus karena ditemukan klaster penularan yang mungkin sumbernya berasal dari satu titik saja. Baik. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Tadi sudah ada beberapa kasus, sekarang kita bawa yang terupdate nih Dokter Lula. Ini yang baru-baru kejadian berarti ya? Kalau ini kumulatif dulu, setelah itu akan saya bawa berdasarkan waktu. Jadi saat ini kita coba melihat kalau tadi beberapa kondisi pelajaran yang bisa kita ambil dari beberapa aktivitas yang mengumpulkan orang dalam jumlah yang banyak. Saat ini adalah contoh pertemuan kasus yang ditemukan oleh Dinkes Provinsi DKI Jakarta yang dikategorikan ke dalam rumah ibadah, kegiatan keagamaan, asrama maupun pesantren. Nah, ini secara kumulatif dikumpulkan data sejak bulan Mei sampai dengan November 2020. Untuk rumah ibadah dan kegiatan keagamaan ini total terdapat 17 klaster dengan total 236 kasus. Ini tidak pandang bulu, ini di mana aja sebenarnya. Lagi-lagi ketika dilaksanakan adanya jumlah orang bertemu dengan jumlah yang banyak, protokol harus diterapkan, kalau tidak dapat berimbas pada terjadinya penularan. Dan ini bulan Mei ya hitungannya ya. Berarti sejak Mei sampai dengan November. Kita sudah biasa dengan 3M tentunya. Betul. Kalau yang tadi sebelum ini sudah di bulan Mei sampai dengan November. Satu hal yang ingin saya highlight sebenarnya adalah terkait dengan kegiatan keagamaan seperti tahlilan dan takziah. Kalau dulu di awal-awal itu kasusnya lebih banyak kegiatan keagamaannya karena tahlilan gitu ya. Sekarang lebih banyak karena takziah. Jadi ketika ada orang yang meninggal gitu ya, terus dilayat, ada mungkin entah jaga jaraknya diterapkan atau tidak. Di sini sudah ada 5 klaster yang ditemukan takziah dari kegiatan takziah di DKI Jakarta, sedangkan kegiatan tahlilannya hanya 2 dengan total jumlah kasus 69 kasus.
Oh, cukup Nah, banyak ya. betul. Jadi nanti lagi-lagi ini pelajaran yang harus kita ambil adalah ketika melaksanakan kegiatan keagamaan, mau bentuknya seperti mengikuti pengajian misalnya, atau mungkin ada kegiatan seperti tadi melayat orang yang sudah meninggal misalnya, ini harus dipastikan protokol tetap diterapkan. Tidak bisa dengan kita merasa dia kan tetangga saya, dia juga bukan meninggal karena COVID misalnya. Ini tetap tidak boleh lengah dan harus tetap menerapkan 3M. Jadi kita ulang ya pemirsa ya. Jadi bahwa kita takziah ini, yang ditakziahkan ini adalah orang meninggal bukan karena COVID. Jadi mereka bukan tertular karena memang orang tersebut, bukan sebetulnya. Tapi memang kalau bicara orang meninggal kemudian bukan karena COVID, kita takziah, yang paling sering dikerjakan adalah bersalaman. Betul. Itu suka lupa rasanya ya. Nah, terus yang kedua, kalau tadi sudah ada di rumah ibadah dan kegiatan keagamaannya, yang kedua adalah ini sebuah kondisi environment, lingkungan yang memang di lingkungan itu tinggal banyak orang dalam waktu bersamaan. Nah, ini bisa kita lihat terjadi di asrama pendeta maupun di pesantren. Ini memang lingkungannya nih bisa jadi menerapkannya agak sulit atau memang tergantung lagi dari fasilitas yang ada, dengan kondisi, sendirinya ya, tergantung fasilitas sekali ya. Nah, kalau kita ingat di sini memang jumlah klasternya ini ada 8 totalnya. Namun jumlah kasusnya bisa kita bandingkan tinggi. Artinya apa? Penularan akan semakin cepat terjadi ketika orang berkumpul dalam satu waktu, lingkungannya itu-itu saja, mungkin ventilasi udaranya ya begitu. Akhirnya lebih tinggi jumlah kasus yang ditemukan meskipun klasternya sedikit. Iya, langsung terbayang ruang makan. Semuanya barangkali mesti bersama-sama ya. Betul. Baik. Nah, ini adalah total nih Dokter Lula. Kalau gambaran ini adalah gambaran kumulatif yang sudah kita kumpulkan dari data-data yang ada. Nah, selanjutnya kita akan melihat berdasarkan waktu. Ini yang tadi kan kalau Dokter Lula kita meng-highlight, bulan Februari, Maret, tolong belum paham. Oke lah, mengertilah kita ya. Nah, kalau dari sini sebenarnya kita coba lihat berdasarkan waktu bagaimana sih perkembangan terkait dengan temuan kasus yang ada di kegiatan-kegiatan yang tadi. Dilihat berdasarkan bulan. Baik. Mulai dari bulan Mei, ini yang paling sebelah kiri, sedangkan yang paling sebelah kanan ini adalah bulan November. Nah, ini kita bedakan juga antara rumah ibadah, kegiatan keagamaan dengan asrama dan pesantren. Nah, kalau kita lihat memang di bulan Mei ini juga sebenarnya masih cukup tinggi nih dua-duanya. Ada 112 kasus dari rumah ibadah atau kegiatan keagamaan, di asrama dan pesantren juga ditemukan 124. Baik. Kemudian angkanya turun. Yang agak notice ini pasti yang bar kuning tinggi sebelah kanan ini nih ya. Iya, betul. Nah, ini terjadi di pesantren sebenarnya. Jadi ada kondisi satu pesantren cuma memang penularannya tinggi sekali. Ada 2 klaster di sana. Oktober loh, Dr. Di bulan Dewi. Oktober, betul. Ini yang sangat tinggi, kemudian turun kembali. Jadi di bulan November juga ini kasusnya sudah turun, kurang dari sama dengan 20. Namun yang sebelumnya agak kita lihat tinggi, memang yang angkanya di atas 100 adalah di bulan Mei dengan di bulan Oktober. Namun Oktober hanya untuk di bagian asrama dan pesantren. Baik. Tapi kalau kita lihat November ini kan belum selesai sebetulnya kan. Berarti angka ini belum angka pasti ya, masih sementara. Ini masih 22 November. Kita masih punya seminggu lagi lah gitu ya untuk melihat sampai dengan akhir November. Nah, tapi ada angka yang kecil-kecil sekali itu ceritanya apa tuh Dokter Dewi? Ada yang cuma 2, ada yang cuma 1 malah. Ya, jadi kalau ini adalah berdasarkan penelusuran kegiatan keagamaan biasanya. Jadi pada saat dilakukan penyelidikan epidemiologi nanti akan coba dilihat ada nggak sih faktor resiko, pernah nggak mengikuti kegiatan sosial dalam jumlah besar. Nanti akan bilang, oh iya nanti akan digali lagi nih. Jadi nanti petugas surveillance itu akan menggali lebih jauh lagi. Kira-kira apa ya faktor resiko dia sampai tertular. Nah, ini coba digali, ada beberapa kegiatan ternyata yang juga tercatat di sini. Meskipun kecil, namun lagi-lagi kadang kesulitannya kan untuk melihat apakah benar dia berasal dari tempat yang itu gitu penularannya. Ini memang masih harus terus ditelusuri. Dan ini biasanya petugas surveillance akan mencoba mencari benang merah nih, mirip-mirip detektif yang mencari benang merah. Pohonnya ada di mana ya, dapatnya dari mana. Kan kepinginnya begini ya Dokter Dewi ya, kepingin kalau melihat grafik itu ya, pemirsa di rumah pasti pengennya kita turun terus. Kenapa? Berarti kita mengerti, oh kita sudah mengambil pembelajaran. Kita sudah mengerti, oh kemarin nggak mengerti pakai 3M, sekarang mengerti 3M. Nah kalau masih naik turun, kita masih bingung. Berarti ada bagian masyarakat yang tidak mengerti kah? Atau barangkali ada yang masih cuek? Atau ada
ada yang sudah mengerti tapi masih cuek. Nah, itu kan jadi permasalahan buat kita sebetulnya. Betul. Ya? Jadi lagi-lagi ini semua kita harus melihat dari waktu ke waktu dan mungkin spesifik akhirnya melihatnya di level apa. Pasti akan terjadi perbedaan ketika melihat angka rata-rata nasional, kita turunkan lagi ke provinsi, kita turunkan lagi ke kabupaten kota, bahkan dengan kecamatan dan kelurahan, bahkan kita spesifikin lagi usia. Ada nggak sih perbedaan dari usia misalnya? Karena kan sampai dengan saat ini pola nasionalnya adalah penularan ini terjadi dan sangat tinggi, tertular dan menularkan adalah mereka yang berusia produktif. Namun ketika melihat angka fatalitas atau kematian lebih tinggi pada mereka yang sudah berusia lanjut di atas 45 tahun. Ini saja sudah jadi garis bawah yang jelas nih pemirsa, bahwa yang menularkan generasi penularnya itu yang muda, tapi yang kemudian fatal itu yang lebih tua. Sementara yang lebih tua barangkali nggak bergerak lebih banyak, berarti yang muda ini kan harus diberi pembelajaran lebih jauh lagi barangkali ya untuk mengerti. Betul. Maka sekarang kita masuk untuk sarannya seperti apa? Apa sih yang bisa kita lakukan untuk sama-sama meminimalisir adanya resiko penularan COVID-19, terutama dalam aktivitas keagamaan. Yang pertama, ini pasti dan sudah wajib dilaksanakan, melaksanakan protokol kesehatan. Dan untuk rumah ibadah misalnya, ini diharapkan juga menyediakan fasilitas dari mulai tempat cuci tangan dengan sabun ada, hand sanitizer juga ada, dan sosialisasi 3M itu tetap dilaksanakan. Bahkan kalau sekarang kita lihat banyak rumah ibadah, misalnya kalau di masjid sudah ada tanda nih, sholat boleh di sini, sebelah sini nggak boleh, sebelah sana lagi boleh. Nah, ini juga salah satu cara yang dapat dilakukan baik oleh institusinya, penyelenggara ibadahnya, dan juga bagaimana dari staf atau jemaah yang juga datang ke sana. Nah, ini sama-sama harus menerapkan 3M. Nah, selain menerapkan 3M, boleh nggak kemudian ada peneguran di sana atau pengingat barangkali? Akan jauh lebih baik lagi ketika ada petugas yang memang ditugaskan untuk mengingatkan orang-orang yang mungkin lupa untuk menerapkan. Seperti yang kedua nih Dokter Lula, ini ketika sedang berada di rumah ibadah yang pasti dia adalah sarana publik ya, bukan pribadi, masker harus selalu digunakan. Maka ketika ada petugas pasti akan lebih mudah untuk mengingatkan, wajib ya maskernya digunakan. Nah, jadi ini juga wajib kita lakukan ketika kita sedang ingin melaksanakan ibadah, mungkin ada yang pergi ke rumah ibadah, masker ini wajib dipakai dan tidak boleh dilepaskan. Dan tadi kemarin juga sudah kita ingatkan, bahan maskernya nih yang dilakukan, yang kita gunakan. Jangan sampai bahannya ini tidak sesuai atau tidak punya kemampuan untuk filtrasi sama sekali. Minimal berbahan katun 3 lapis. Kemudian yang ketiga, ini juga salah satu hal yang dapat dikerjakan oleh penyelenggara ibadahnya, yaitu mulai dari intensifkan pembersihan, proses desinfeksi, dan juga ventilasi udara dipastikan berjalan dengan lancar. Kalau misalnya ada beberapa kegiatan nih, misalnya jam 1 ada kegiatan seminar di gereja, itu pastikan punya waktu untuk jeda dibersihkan dulu sebelum masuk jeda kegiatan berikutnya. Nah, saya ingin mengingatkan gini Bapak Ibu sekalian, walaupun sudah dilakukan desinfeksi, semua dibersihkan, bukan berarti protokol kesehatannya bisa dilonggarkan, enggak juga. Jadi sebetulnya yang masker yang semua ini jalan terus. Sementara ini dijalankan juga. Dua-duanya tetap harus berjalan Dokter Lola. Jadi ini adalah ada kewajiban kita sebagai masyarakat juga yang ingin melaksanakan kegiatan keagamaan. Yang kedua dari institusinya juga harus memberikan penunjang untuk melaksanakan. Oke, kita lanjut yang keempat. Ini juga pasti penting sekali adalah memastikan jaga jarak. Ini paling sulit rasanya. Ini rasanya paling sulit. Biasanya mungkin sudah ditempati nih, mau masuk ke gereja ini boleh duduk nih, nggak boleh duduk, boleh duduk. Atau masuk ke masjid, oke, ini boleh sholat di sini, sebelahnya nggak boleh. Tapi kadang penumpukan itu terjadi pada saat kedatangan atau kepulangan. Apalagi ketika acaranya sudah pasti jamnya berapa. Misalnya sholat Jumat atau mungkin ada kegiatan ibadah yang jamnya juga sudah pasti. Karena biasanya semua mepet-mepet waktu ya datangnya ya. Jadi kita harus pastikan tadi memastikan 3M itu dilaksanakan ketika jaga jaraknya sudah sulit. Mungkin pada saat ibadahnya bisa, tapi pada saat kedatangan atau kepulangan lebih baik misalnya kepulangan menunggu sebentar sampai dengan agak kosong. Pada saat kedatangan masker harus digunakan, hand sanitizer selalu digunakan, sering-sering. Ini adalah hal yang bisa kita lakukan. Dan kalau sudah tahu sering terjadi penumpukan, ya datangnya lebih cepat barangkali ya. Yang kelima adalah ini harus menggunakan alat ibadah sendiri. Atau kadang kan ketika di gereja mungkin ada yang biasa di-sharing bersama, ini harus diminimalisir. Bawa sendiri saja sehingga tidak ada tukar-menukar, tukaran sejajar
ibadah dong misalnya, atau tukeran apa, ini tidak boleh. Bawa sendiri-sendiri, gunakan alat ibadah milik pribadi. Dan yang terakhir adalah kita harus memastikan kesehatan dari staf yang ada di rumah ibadah maupun jemaah yang hadir dalam kegiatan. Kalau bisa online saja. Baru saya mau tanya, kok Dokter Dewi tahu sih pertanyaan saya? Karena tadi dikatakan ada takziah, ada tahlilan. Betul. Apakah sebaiknya sekarang kita bikin online saja atau bagaimana? Jadi kan memang ada kegiatan yang bisa dilakukan dengan online. Misalnya kalau di gereja kan ada seminar, ibadah juga masih bisa dilakukan secara online. Kalau sholat Jumat kan tidak mungkin. Atau untuk intinya pada kegiatan-kegiatan keagamaan yang memang kondisinya ini, pertama kita lihat prioritas. Sholat Jumat itu wajib misalnya. Bahkan MUI sudah mengeluarkan ketika terjadi pandemi pun tidak apa-apa karena kondisi tidak memungkinkan, ini juga tidak apa-apa gitu untuk dilaksanakan diganti dengan sholat zuhur. Kemudian kalau misalnya kegiatan tahlilan atau takziah, lebih baik jumlahnya dibatasi karena kan sebenarnya tidak ada requirement harus dihadiri 100 orang, itu nggak ada sebenarnya. Dan itu tetap bisa kita sampaikan doanya dengan cara yang baik, dengan kepercayaannya masing-masing, tapi perhatian itu tetap kita berikan. Kan bisa kita mengirimkan sesuatu kepada orang yang sedang berduka misalnya, untuk menunjukkan kita juga memiliki rasa bela sungkawa. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan sekarang tanpa mengurangi nilai ya. Tidak mengurangi makna. Tanpa mengurangi makna dan nilai keprihatinan yang juga kita berikan, termasuk tahlilan. Jadi beberapa hal yang bisa digantikan saat ini, dan saya rasa itu kan pilihan ya Dokter Lula. Tapi ketika kita menghindari mudorot atau keburukan, itu jauh lebih baik daripada mengambil manfaat. Itu prinsipnya. Jadi pemirsa, berkali-kali kita ingatkan di sini, hati-hati dengan keamanan yang semu. Misalkan kemarin sempat tahlilan nggak masalah kok, nggak tertular. Atau kemarin sempat takziah nggak apa-apa kok. Itu hati-hati, tetap saja tidak boleh saat bersalaman, 3M-nya harus dilaksanakan. Begitu juga untuk Anda semua yang berwisata atau barangkali kemudian kumpul-kumpul karena ada acara keluarga, tetap harus protokol kesehatan dilaksanakan. Hati-hati dengan keamanan semu. Waktu kemarin kita tidak tertular, barangkali itu keberuntungan. Tapi ke depannya tetap harus ikhtiar, harus ada usaha untuk kita selalu terlindung dari COVID-19. Dokter Dewi sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak. Pembelajaran kita banyak sekali sebetulnya dari klaster yang sudah ada di Indonesia. Mudah-mudahan ini jadi bekal kita nih pemirsa, supaya ke depannya nanti kita tidak tertular COVID-19. Sebentar lagi vaksin akan tiba, oke? Dari sekarang sampai vaksin disuntik pada kita memiliki kekebalan tersebut. Ada 3M yang harus kita kerjakan. Ingat pesan Ibu, dari memakai masker, menjaga jarak, sampai mencuci tangan pakai sabun. Jadi pemirsa, siap-siap sehat terus ya, siap-siap untuk vaksinnya, dan selalu ingat pesan Ibu 3M tersebut. Terima kasih banyak Dokter Dewi, sampai ketemu lagi ya. Pemirsa, sampai ketemu lagi tentunya di dialog berikutnya. Salam. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular.